Hai, berjumpa lagi bersama saya Pardamen Sinambela dalam channel pembelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai trigonometri. Ya, pada pembahasan ini kita akan membahas dasar-dasarnya saja ya, seperti yang ada di kelas 10. Nah, mari saksikan videonya. Baik, kali ini kita akan mempelajari trigonometri. Nah, bagi teman-teman ya yang mungkin baru pertama kali belajar trigonometri, khususnya yang di kelas 10, nah kita harus tahu apa itu dulu trigonometri. Baik. Jadi trigonometri itu ialah perbandingan perbandingan sisi yang terdapat pada segitiga siku-siku ya, yang terdapat pada segitiga siku-siku. Jadi trigonometri itu sebenarnya membandingkan setiap sisi dari segitiga siku-siku. Nah, kita perhatikan gambar segitiga siku-siku berikut. Nah, baik, perhatikan gambar segitiga siku-siku berikut ya, di mana terdapat panjang dari sisi-sisinya, yaitu yang bagian alas panjangnya A, lalu tingginya panjangnya sebesar B, dan sisi miringnya sebesar C. Jadi trigonometri tadi saya sebutkan bahwa perbandingan dari sisi-sisi segitiga siku-siku ya. Jadi kalau kita lihat sisi-sisi segitiga siku-siku yang saya buat ini, maka kalau kita buat perbandingan, maka ada 6 perbandingan ya. Bisa saja itu A per B, atau kebalikannya B per A, itu sudah 2. Lalu A per C, C per A, nah itu perbandingannya sudah 4. Lalu B per C, atau kebalikannya C per B. Jadi ada 6 ya yang bisa kita buat perbandingan sisi segitiga pada segitiga siku-siku. Nah, perbandingan-perbandingan tersebut diberi nama ya, jadi nanti ada nama-namanya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin mengingatkan rumus Pitagoras. Ini penting ya, karena setiap kita menemukan soal trigonometri seringkali berhubungan dengan Pitagoras ya. Nah, lihat rumus Pitagoras, kita ingat bahwa sisi miring ini disebut sisi miring ya. Ini sisi miring. Nah, dan A dan B ini sering dibilang sisi tegak ya, atau sisi tegak lurus. Nah, jika kita mencari sisi miring, rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jika kita mencari sisi tegak tadi ya, yaitu ada 2 tadi, A atau B. Jika A dicari, maka A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, selanjutnya apabila dicari B, jadi B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, supaya kita lebih memahami ya, saya berikan tips untuk menghafalnya ya. Yang pertama, kita harus tahu sisi miring dan mana sisi tegak lurus. Yang kedua, kita harus tahu bahwa ketiga sisi ini yang terpanjangnya adalah sisi miring, yaitu sisi C ya. Jadi kalau disuruh
cari sisi miring atau sisi C, maka rumusnya dijumlahkan, ya. Sedangkan kalau disuruh cari sisi tegaknya A atau B-nya, itu rumusnya dikurang, ya. Dan masing-masing ada kuadratnya, semuanya ada kuadratnya. Nah, baik. Nah, ini untuk mengingatkan rumus Pythagoras. Selanjutnya kita akan langsung saja membahas apa itu trigonometri. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa trigonometri adalah perbandingan dari sisi-sisi segitiga siku-siku. Jadi tadi saya sudah awali bahwa trigonometri atau perbandingan trigonometri itu ada 6. Apa saja kah itu? Nah, kita bahas. Nah, kita perlihatkan dulu ya. Kita perlihatkan sebuah segitiga siku-siku, ya. Dimana panjang alasnya sebesar A, tingginya B, dan sisi miringnya C, ya. Jadi kita akan membahas langsung perbandingan trigonometrinya apa aja. Nah, misal di sini ada sebuah sudut, kita sebutlah sudutnya theta, ya. Jadi perbandingan trigonometri yang pertama itu disebut namanya sin theta, ya, sin theta. Nah, sin theta ini membandingkan, ya, membandingkan sisi yang di depannya yaitu B per sisi miring yaitu C. Nah, untuk mengingatnya sering disingkat dengan demi, ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua ada yang disebut dengan cos theta, ya. Cos theta ini adalah membandingkan sisi sampingnya, samping sudut theta ini dengan sisi miringnya. Jadi sisi A dengan sisi C sering disingkat yaitu sami. Yang ketiga, nah, disebut tangen theta, ya. Ini membandingkan sisi depan sudut theta dengan sisi samping sudut theta. Jadi B per A. Nah, ini sering disebut dengan desa, ya, disingkat dengan desa. Nah, selanjutnya yang keempat, ya, perbandingan trigonometrinya ialah kebalikan dari sin. Nah, ini disebut namanya yaitu kosekan. Jadi kosekan theta. Nah, kosekan theta ini berarti kebalikan dari sin yaitu C per B, ya. Atau bisa disingkat untuk menghafalnya mi de. Yang kelima adalah kebalikan dari cos, ya. Namanya disebut sekan theta. Jadi kebalikan cos yaitu kita balik C per A atau misa, ya, dibalik. Yang keenam yaitu kotangen. Ini adalah kebalikan dari tangen, kotangen theta. Jadi kita balikan perbandingannya menjadi A per B. Nah, inilah yang saya sebutkan di awal bahwa trigonometri atau perbandingan trigonometri ada 6, ya, yang dihasilkan dari perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku. Nah, untuk menghafalnya saya memberikan singkatan-singkatan di sini, ya. Ya. Pertama sin theta demi, ya. Jadi kita hafal sin demi, lalu cos sami, tangen desa, kosekan. Nah, kosekan kita ingat saja bahwa kosekan itu kebalikan dari sin. Jadi kita balikan aja sin. Lalu sekan adalah kebalikan dari cos, dan kotangen adalah kebalikan dari tangen. Jadi sangat gampang untuk menghafal rumus perbandingan trigonometri ini. Nah, kita akan membahas soal untuk lebih memahami perbandingan trigonometri. Kita akan bahas contohnya.
Nah, saya memberikan soal seperti ini. Nah, ada sebuah segitiga siku-siku di mana sisinya diketahui ya, sisi tegaknya yaitu sebesar 3 ya, 3 satuan dan 4 satuan. Dan terdapat juga sebuah sudut di sini, sudutnya sudut alfa. Yang ditanya adalah tentukanlah nilai sinus alfa dan kosinus alfa. Nah, mari kita lihat. Nah, tadi kita sudah memperoleh rumus sin alfa dan cos ya. Nah, lihat sin tadi rumusnya mengingatnya adalah sin demi ya, sedangkan cos sami. Jadi sudutnya yang diketahui atau yang ditanya di sini adalah alfa. Jadi kalau ini sudutnya kita perhatikan sudut alfa, maka depan sudut alfa inilah sisi depan ya. Lalu di bagian yang berhimpitan dengan sudut alfa ini itulah yang disebut sisi samping. Sedangkan sisi miring itu selalu terletak. Ini harus diingat ya. Sisi miring itu selalu terletak di depan tanda siku-siku. Ini tanda siku-siku, maka sisi miringnya yang ini ya. Nah, bagaimana kita memperoleh sin alfa? Sementara sisi miringnya belum diketahui ya. Tadi sin ya, rumus dari sinus depan per miring. Jadi harus ada sisi miringnya berapa ya. Jadi langsung saja untuk mencari sisi miring ini kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Itu mengapa pertama kali saya awali tadi kita mengingat kembali rumus Pythagoras. Nah, karena yang mau kita cari adalah sisi miring ya, sisi miring kita anggap nilainya X belum diperoleh, maka nilai X ini atau sisi miring ini dapat diperoleh ya. Tadi sisi miring dijumlah rumusnya X kuadrat sama dengan 4 kuadrat ya, jumlahkan ya masing-masing dengan memiliki kuadrat. 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Jadi X kuadrat sama dengan 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9. Jadi X kuadrat sama dengan 25. Nah, nilai X nya kuadrat kita pindahkan jadi akar 25. Akar 25 ialah 5. Jadi diperoleh X nya sama dengan 5. Apa X nya? Adalah sisi miring. Jadi kita sekarang bisa menentukan nilai sinus alfa dan kosinus alfa. Langsung aja penyelesaiannya. Sinus alfa, rumusnya sinus tadi depan per miring atau demi. Maka depan dari sudut alfa adalah 4. Dan miringnya tadi X, dimana kita peroleh nilainya 5. Jadi 4/5. Lalu cos alfa. Cos alfa rumusnya sami, samping per miring. Nah, sisi samping atau sampingnya dari sudut alfa. Jadi kalau di samping sudut alfa ini tentunya yang 3. Kenapa enggak X-nya? Karena harus kita awali tadi bahwa yang di depan tanda siku itu adalah sisi miring ya. Itu harus kita ingat kembali ya. Jadi sampingnya, samping sudut alfa adalah 3. Miringnya X tadi ya, nilainya diperoleh 5. Selesai. Kita peroleh sinus alfanya 4/5 dan kosinus alfanya kita peroleh 3/5. Oke, selanjutnya kita masuk contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua ini saya buat soalnya. Diketahui sinus theta 2/5. Tentukanlah perbandingan trigonometri cos theta
dan kotangen theta. Ya. Nah, dari soal yang saya buat diketahui sin tetanya adalah sin tetanya adalah 2/5 ya. Yang ditanya cos theta dan kotangen theta. Nah, bagaimana kita menyelesaikan ini? Nah, kita ingat kembali tadi. Saya sudah memberikan tadi rumus dari perbandingan trigonometri, ya. Kebetulan di sini diketahui sinus. Sinus tadi kita ketahui depan per miring rumusnya. Maka kalau kita samakan 2/5 ini, maka bagian yang atas itu sisi depan. Dan sisi yang bawah disebut sisi miring. Nah, jadi langkah pertama untuk menyelesaikan ini, kita harus menggambarkan sebuah segitiga siku-siku, ya. Kita buat yang bentuknya standar saja, ya. Di sini siku-sikunya dan kita anggap sudut tetanya di sini. Jadi sin theta yaitu sinnya tadi rumusnya depan per miring. Jadi depan dari theta, depan nilainya 2, sedangkan miringnya nilainya 5. Sementara satu sisi lagi belum diketahui. Jadi bagaimana kita mencarinya? Itu sangat gampang, kita gunakan rumus Pythagoras. Nah, kita anggap di sini X nilainya yang belum diketahui. Jadi nilai X, karena ini sisi tegak yang ditanya, maka rumusnya pengurangan ya. Jadi X kuadrat sama dengan pengurangan kita lakukan. Ya, jangan lupa kuadratnya. 5 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Diperoleh X kuadrat 5 kuadrat 25 dikurang 2 kuadrat 4. 25 kurang 4 itu 21. Ya. Jadi X-nya diperoleh akar 21. Nah, langsung saja sekarang kita menyelesaikan apa yang ditanya. Ya, yang ditanya adalah perbandingan cos theta. Nah, cos theta tadi rumusnya samping per miring atau cosami, samping per miring. Samping dari tetanya yaitu X, diperoleh tadi akar 21. Sedangkan miring adalah sisi miringnya, yaitu bernilai 5. Ya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, tentukanlah kotangen theta. Ya, sangat gampang juga bila kita sudah menghafal rumusnya. Ya, tadi kotangen adalah kebalikan dari tangen. Sedangkan tangen itu rumusnya desa. Jadi kita balik. Desa dibalik sade. Ya. Samping dari sudut theta nilainya X, ya. Sampingnya ya, X-nya tadi diperoleh akar 21 per sisi depannya, depan dari theta, yaitu bernilai 2. Oke, kita sudah menyelesaikannya atau memperolehnya, di mana cos theta-nya akar 21/5 dan kotangen theta-nya sama dengan akar 21/2. Oke, semoga ini boleh bermanfaat bagi yang mempelajarinya. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu kembali pada video-video berikutnya. Sampai jumpa.